Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salih. Hari ini kita mau jalan lagi, explore, cari tempat baru. Rencana berangkat jam 3, ini udah jam setengah 5. Haha, berangkat pagi itu wacana. Mau mana kita ikutin terus perjalanannya. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all. Lihat guys, ujungnya Iya, ujung orang palu. kecil, panjangnya. Hai guys, ini lihat pipanya guys. Oke, baik. Di setengah jalan. Kita lagi isi air sambil istirahat. Jadi cara kita bertahan hidup di kebun orang. Yeah, our issues run so deep. Now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be gone. Ngeplok dan. Ngevlog. Oh iya. Nanti kita akan coba survival. Bukan di gunung, karena kalau yang di gunung atau di alam udah banyak ya. Ya, Kita coba bertahan hidup di di rumah teman siap. dan di rumah mantan. Coy, mantap. Baru nyampe Iya. di Point View. Cuman lagi berkabut, Asli pegunungan. asli pegunungan. Bukan Airnya aqua. bukan aqua. Iya. Iya, mantap. Oke, hari ini gue mau tanya-tanya nih. Kan kalau misalkan ilmu bertahan hidup di alam itu udah banyak ya? Udah banyak, Udah ada Tio, banget ada ya? Panji, ada Aji, banyak Iya, lah banyak pokoknya. ya. Ha-ha. Dan banyak bukunya lah itu mah ya, di Iya. Gramet juga bisa dicari lah di artikel Bisa di Google, dipelajari di di YouTube dan iya, di sebagainya. sebagainya. Gue mau nanya ini nih, sebagai kaum milenial nih. Kalau ilmu bertahan hidup di kota, bukan di kota apa bahasanya, di rumah temen. Rumah temen. Yang tadi ya. Ah, Nah, tapi saya ingin meluruskan sebentar. Tadi kan saya orang milenial. Sebetulnya ada tambahan sedikit. ya, Saya ini orang old yang bertahan di zaman milenial. oke. Ya. Dan yang tadi ingin saya lanjutkan, sebetulnya ada yang lebih penting dari bertahan hidup di alam, yaitu adalah bertahan hidup di rumah teman. Ini sangat bermanfaat bagi anak-anak SMA Ya. atau mungkin anak-anak umuran 19-20 yang belum bekerja. Ini sangat bermanfaat menurut Oke, saya ya. Oke. Siapin catatan. Siap, Siap, dicatat, nanti dicatat. akan kita bahas dan kita praktekkan di sana ya mungkin ya. Iya, iya. Tapi kita kasih Materinya dulu. materinya biar menarik ya. Biar menarik. Jadi teman-teman semua di rumah bisa siapin catatan. Kali aja ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Sambil kita istirahat mau ngopi. Oke, Oke, yang mungkin pertama. langkah awal ya. Oke. Langkah awal kita harus menentukan dalam arti menentukan diri kita dulu. Jadi ingin mengambil tema, harus ada alasan nih. Kita kan mau intinya kita mau bertahan hidup di rumah teman, berarti harus menginap. Iya. Kita harus punya alasan untuk menginap itu. Oke. Entah patah hati karena cinta, Oke. atau broken home, Oke. atau mungkin karena lagi ada masalah, apapun itu. Oke. Kita ambil contoh. Berarti kalau misalkan sekiranya nggak punya uang juga itu termasuk alasan ya? kalau itu kan terlalu vulgar ya menurut saya. Jadi itu, Cuman kan kebanyakan gitu. nah itu salah mereka yang belum berpengalaman. Oke. Jadi- Jadi kita harus lebih halus ya. Iya, jadi ibaratnya jaga attitude untuk Oke. mendapatkan hasil gitu loh. Kan Oke. kalau misalkan kita terus terang nggak punya uang, nggak enak ya. Oke. Kita tetap harus jaga attitude, penampilan juga harus tetap dijaga meskipun dompet kosong. Iya. Nah jadi Berarti yang pertama itu alasan, harus punya alasan. untuk ada beberapa nih, misalkan alasan yang paling cocok adalah patah hati, karena patah hati itu mau miskin mau kaya pasti pernah patah hati gitu loh. Benar sih. Nomor 2. Nomor 2, setelah misalkan tadi contohnya kita alasan patah hati ya. Ya.
Nah, satu patah hati itu, kedua setelah kita patah hati, mulailah kita berakting dengan cara memelas atau gimana, apapun itu. Berarti kita harus tahu tempatnya dulu nih, kemana gitu ya. Nomor Iya, dua. iya. Oh ya, tujuannya. Tujuan. Teman mana yang mau akan kita singgahi gitu Oke, kan. siap. Oke. Jadi kita pun harus milih-milih, jangan sampai ke rumah teman yang pelit juga, itu nggak akan mendapatkan hasil gitu loh. Oke, betul. Nah, jadi yang harus kita lihat adalah teman kita yang agak cukup care. Ya. Karena zaman sekarang itu orang care dianggap bodoh gitu loh, Ya, dianggap betul. bodoh. Jadi cuman kalau saya pribadi nggak seperti itu. Enggak lah, Nah, kita mah enggak ya. enggak dong. Nah, makanya kita coba untuk sekarang yang tadi kita lihat dulu, minimal care. Kedua, bekerja. Bekerja Iya, bekerja. BUMN apa swasta nih? Terserah, yang penting mah dia bekerja, minimal ya UMR lah ya gitu. Kalau yang di bawah UMR jangan, kasihan gitu. Jadi yang kita lakukan itu tadi, kita harus mencatat berbagai macam hal soal teman kita. Satu, care. Yang tadi kedua, bekerja, minimal UMR. Ketiga, punya kamar. Nggak mungkin dong kita nginep di tengah rumahnya, kan nggak enak Iya, juga betul, ya. betul, betul. Masa kita mau nginep rencana 2 hari 3 hari harus di tengah rumah, kan nggak enak juga. Iya, ganggu keluarga yang lain ya. Iya, betul. Yang ada kita malah Merah- dicap negatif Negatif oleh ya. orang tuanya. Iya. Makanya kita juga harus memperhatikan itu. Jadi 3 hal yang harus kita perhatikan untuk target kita, yaitu care, kedua kerja, ketiga punya kamar sendiri Oke. teman kita. Nah, setelah 3 itu tadi, Setelah tujuan tadi ya. Ya. Nah, habis tujuan. tujuan tadi kan tujuan, Hmm. kedua karakter, Oke. karakter si Teman yang teman mau yang akan ya. jadi target. Ya. Nah, ketiga, mulai kita berimprovisasi dari segi Curcol gitu ya. Nah, curcol, kita bahas mengarang aja gitu, dan berarti ya kita sakit hati gini-ginilah, mood makan kita berkurang. Ya mungkin untuk setengah hari kita nggak akan dikasih makan, Iya. tapi lama kelamaan yang Setelah namanya 6 orang jam ya, lah ya. ya minimal yang kita lakukan adalah 6 jam. Ya. Kalau 2 jam 3 jam nggak akan dikasih, paling kasihnya teh manis sama kopi doang Oh, gitu ya, kan. itu standar lah ya. Jika kita ingin mendapatkan yang lebih gampang, 6 jam pertama kemungkinan kita dapat mie sama telur doang. Biasanya gitu kalau di rumah teman. Oke. Mau SD, SMP, SMA, kalau ke rumah teman mau gedong mau apapun itu, biasanya mie doang. Ya, mie. Itu jam ketiga biasanya. Iya. Nah, yang keempat, misalkan sore kita datang jangan terlalu pagi lah, jam 10 ya. Iya. Siang paling kita makan mie doang. Iya, betul. Nah, nggak lama nggak mungkin dong kita dikasih mie lagi gitu kan. Iya. Nah, nanti sore nih makan malam, kemungkinan kita makan agak enak dikit lah, sayur-sayuran atau Iya. mungkin ayam gitu ya. Iya. Nah, kedua, nah itu akan dilakukan, pasti dia ditanya, si orang target atau teman kita itu pasti bertanya, udah makan belum? Wah, enak nih bos. Jadi, biasa kalau sakit hati, namanya sakit hati ya, makan Iya, susah betul, gitu kan. betul, Pasti. betul. Nah, kita punya improvisasi lah, terserah kalian seperti apa, tapi kita Oke. harus dengan wajah melas dan sebagainya. Nah, kalau kalian butuh acting melas, gampang, ada teman saya namanya Bams, dia jago dalam Oke, Bams. Bams. Oh ya, kena. Nah, nanti dicantumin di nanti dipasang Iya, fotonya. nanti ada dia lumayan keren Hmm. dalam improvisasi. Dia guru saya dalam hal seperti ini. Oh ya, Suhu. Iya. Itu masternya master. Iya, Master yang master soal bertahan hidup di bertahan rumah hidup orang. di rumah teman, dia udah punya sertifikatnya lagi. Oh ya, betul. Kalau saya masih belum lah, tapi setidaknya saya bisa kasih tahu ke teman-teman. Ya. Nah, tadi udah itu semua. Udah 3 poin tuh, yang minimal maksimal kita bisa bertahan hidup di rumah teman tuh berapa hari sih? Tergantung kita punya malunya segimana. Kalau misalkan kita punya malu yang sangat tinggi, seminggu itu bisa. Buset. Jadi tergantung, makanya bertahan hidup di alam, saya bilang itu banyak sekali ilmunya, bisa kita pelajari berbagai Betul, macam betul, sumber. Nah, ini bertahan hidup di rumah teman jarang sekali, tapi ini sangat bermanfaat bermanfaat untuk sehari-hari kita Iya, ya. ya, buat Nah, kehidupan sosial kita juga ya. terutama untuk perokok nih, gampang lah itu. Mhm. Oh, itu rokok mah jam-jam awal juga kayaknya udah bisa langsung ya. dapat gitu loh. Langsung dapat ya rokok kopi mah Tapi ya. kalau makan itu kita harus agak punya kerja keras sedikit ya, minimal Iya, ya, tadi benar. improvisasi dan sebagainya itu. Oke. Nah, jadi yang tadi itu udah misalkan 3 jam, 6 jam kemungkinan kita makan nasi malam, pasti kemungkinan kita Ya. makan nasi malam. Makanya itu target itu menentukan makan kita juga. Oke, Ingat itu oke, prinsip oke. saya ya. Oke, Dalam arti oke. misalkan emang kalian yang diincar targetnya biasa-biasa aja, jangan harap lebih. Mie, Dog. telur, paginya bubur. Paginya bubur. Nah, Standar kalau lah nggak ya. nasi uduk pakai gorengan 1. Nah, tergantung, makanya
kita harus menentukan pilihan, menentukan target itu sangat penting di sini. Oke. Nah, setelah itu misalkan tergantung teman-teman nih dapatnya apa, tapi bukan pengalaman saya, pengalaman teman saya kali ya. Iya. Nah, pengalaman teman saya Kalau kita sih paling maksimal sehari 2 hari ya di ya rumah teman sehari lah 2 ya. hari lah itu kalau kepepet ya. Heeh. Tapi kalau mungkin ingin berlama-lama terserah kalian, putuskan dulu urat malu kalian. Hasilnya. Oke, tadi agak keputus karena memorinya penuh, jadi di backup dulu. Tadi sampai ke poin Memutuskan urat waktu malu. ya, memutuskan Nah, urat malu. Range waktu kita Range waktunya berapa ini lama akan gitu ya? berguna 1 hari, 2 hari, 3 hari atau mungkin seminggu. Itu tadi kan tergantung dari Mental. mental. Urat malu harus diputuskan itu. Kalau misalkan urat malunya udah putus, insya Allah seminggu 2 minggu bisa lah. Lancar lah, Ya, lancar sebulan ya. gue dibunuh gitu. Oke, berarti poin selanjutnya terakhir. Poin selanjutnya yaitu adalah memikirkan, dalam arti cara penyelesaian mungkin ya. Penyelesaian. Cara penyelesaian ini harus ada cara penyelesaian, dalam arti kita kan mengarang dari awal. Nah, harus ada penutupnya. Nah, closingnya Jadi, gimana? Misalkan gini, penutupnya yaitu adalah mungkin kita udah cukup kenyang atau mungkin udah cukup lah urat malu kita udah habis gitu ya. Dan si tuan rumah juga udah merasa risih gitu lah ya. Nah, itu kita harus bisa menebak. Betul, itu pertanyaan yang bagus. Tadi intinya kita harus bisa menebak ini mulai risih atau tidak. Kalau memang belum risih ya udah lanjutkanlah gitu Lanjutkan kan. lah ya. Satu belum risih dan kamu masih punya rasa malu, itu lanjutkan saja. Tapi misalkan kamu masih sudah tidak punya rasa malu tapi harus memikirkan juga dia mulai risih nih, sebelum menjadi bom waktu yang akan meledak, lebih baik kita pun mengetahui sampai mana dia akan memberi gitu kan. Oke. Mungkin dari mood dia sudah terlihat. Contohnya misalkan dia mulai gelisah, dia mulai punya alasan, ntar gue ya mau kesini dulu. Udah kabur-kaburan lah ya. Banyak alasannya, dalam arti bentar ya gue mau ke teman gue nih, mau ada kerjaan, ada ini. Oh, gue besok lembur nih atau bagaimana. Itu tanda-tanda dia udah mulai boring sama kita. Oke. Nah, dari situ kita coba mulai menetralisir kejadian itu semua dengan hal-hal yang baik. Perlahan mundur lah ya. Iya, perlahan. Nah, dengan baik ya, dalam arti gini, kita tutup dengan hal-hal yang manis. Dalam arti contoh misalkan tadi kan kita bahas tentang patah hati ya. Misalkan kita menggunakan tipe patah hati, jadi kita coba mulai untuk anggapannya kita udah mulai move on dan mulai kembali semangat lagi. Terus memuji kawan kita yang tadi sudah memberikan makanan dan sebagainya. Tetap terima kasih gitu ya. Nah, tanda terima kasih sudah pasti, tapi berimprovisasi lagi, itu ibaratnya kamu sudah nolong saya dan ternyata semenjak saya di sini semua itu bisa Beres keadaan lah saya bisa membaik gitu loh. Ya, oke. Setidaknya seperti itu. Jadi jangan sampai anggaplah dia seperti pahlawan kita dalam puja-puja lah, pokoknya disanjung-sanjung lah ya. ya, Karena seperti itu sangat penting. Karena untuk menjalin silaturahmi dan suatu saat kita butuh lagi bisa gitu loh. Oke, mantap. Nah, oke, tapi pesan ya, video ini jangan sampai ibaratnya gini. Ini video ini bisa digunakan untuk 2 tipe. Satu untuk yang meminta, kedua untuk yang memberi, agar lebih hati-hati. Jadi kalau ada tipe-tipe orang seperti yang tadi, kalau kamu nggak mau terjebak, perhatikan hal-hal itu, berarti emang modus itu orang. Nah, sebetulnya ini agak mendidik video bukan bagi yang meminta atau mungkin yang ingin melaksanakan, tapi menjaga orang-orang yang kasarnya dimanfaatkan oleh teman-temannya. Gitu, oke? Dan buat sadar juga ya. Jadi kita menumbuhkan lagi rasa empati terhadap teman. Betul. Walaupun acting-actingan. Iya, nah intinya jangan
Jangan sampai kebaikan teman kalian disalahgunakan. Ya betul, Ya. itu dia. Niat mereka tulus, jangan kau bodoh-bodohi. Ya. Karena di zaman menurut saya, di lingkungan saya mungkin ya, saya nggak mau bilang zaman terlalu luas. Jadi kadang ada beberapa orang kebaikan itu disalahgunakan, baik Ya. dianggap bodoh dan tulus dianggap bodoh pula. Bodoh, Jadi janganlah seperti itu. Mereka mengalah bukan berarti takut. Mereka pura-pura bodoh bukan berarti bodoh. Kadang mereka bisa lebih menjaga perasaan. Itulah ciri-ciri orang care. Jadi sebisa mungkin jangan disalahgunakan sebetulnya. Tapi kalau misalkan tadi yang tips-tips tadi mau dilakukan dalam keadaan kepepet, silahkan lah ya. Dosa tanggung sendiri gitu kan. Makanya tadi kesimpulannya mungkin cukup baik dari saya. Ya. Makanya lebih baik jangan sebetulnya. Makanya kalau misalkan mau dilakukan silahkan, tanggung sendiri. Oke, baik. Teman-teman, tadi tips cara bertahan hidup di kota atau di rumah teman lah dalam keadaan nggak punya duit atau gimana lah. Iya. Jadi kita tutup. Jadi kita mau ngopi-ngopi dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video tips selanjutnya. Oh iya, salam lestari kan. Saya Kalau di alam, salam ya, lestari. salam lestari. Nah, kalau di sini beda. Kalau untuk yang Yang di kota. nanti bertahan hidup di tangga itu beda. Salam lemper. Salam lemper.